Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafal Anbil Falah dan NPM 20170511072. Di sini saya akan menjawab soal UTS nomor 1, di mana diminta untuk mengkonversi DFA ke regular expression. Nah, DFA-nya itu yang di sini. Di sini ada initial test sekaligus final state-nya Q0, terus ada Q1 dan Q2 dan beserta input-inputnya. Nah, yang pertama kita buat dulu untuk Q0 apa saja state yang mengarah ke Q0. Q0 itu state kita yang ini kita menerima input kosong ataupun epsilon. Terus kita juga menerima input 0 dari Q0 itu sendiri. Artinya Q0 menerima input 0 dari Q0. Terus kita juga menerima input yang ini. Dari Q2 kita menerima input sebentar, saya ganti warna ya. Nah, dari Q2 ini kita menerima input 0 juga. Nah, jadi kita buat OR Q2 menerima input 0. Dari Q2 menerima input 0. Nah, ini yang pertama. Terus yang Q1 kita buat lagi seperti tadi. Q1 yang ini. Artinya kita menerima input dari Q1-nya itu sendiri. Hapus dulu. Kita menerima input dari Q1 itu 1, Q0 itu 1, terus Q2 itu 1. Nah, semuanya 1. Jadi Q0 itu menerima input 1, Q2 menerima Q1 dulu. Q1 itu menerima input 1, terus Q2 ini 1 ya, menerima input 1. Terus Q2 itu menerima input 0. Input 0 ini dari Q1 dan juga Q2 itu saja menerima input 0 dari Q1 0. Nah, seperti ini kita membuatnya. Terus selanjutnya yang selanjutnya kita sederhanakan. Q1-nya bisa kita sederhanakan dengan mensubstitusikan Q2 ke Q1. Nah, di sini. Jadi kita buat dulu garisnya di sini. Jadi Q1 itu sama dengan Q0 1 tambah Q1 1 tambah, nah kita substitusikan yang ini ke sini. Nah, jadi Q1 0, terus ini 1. Artinya terus selanjutnya kita sederhanakan dengan, nah ini kan sudah ada Q1 nih. Ini Q1 kita bisa menggunakan Arden's theorem sehingga kita mendapatkan Q1 di kiri semuanya. Nanti Q1 sama dengan, kita bentuk dulu menjadi Q01 tambah Q1 ini 1 tambah 01 kan. 01. Nah, ini kan ada Arden's theorem, itu bentuknya seperti ini. Ada R, terus ada Q, terus ada A, R, P. Nah, ini R-nya sudah sama nih, Q1 dan juga Q1 kan. Ini ada sebuah regex yang lain, ada Q, juga ini ada sebuah P gitu. Tadi Q1-nya kita bisa ambil ini sama dengan R sama dengan Q, P. Nah, itu. Nah, setelah itu kita ambil ini Q1 sama dengan Q01 ditambah bukan ditambah, dikoncat dengan P closure ya. P-nya itu 1 tambah 01. Nah, seperti ini sudah.
Ini kita dapat lagi persamaannya. Setelah itu kita sederhanakan lagi yang kedua, agar yang di kanan ini, persamaan di kanan menjadi Q0 semua, karena Q0-nya ini adalah final state ya. Jadi kita ambil untuk Q2 ini menjadi Q0. Jadi Q2 itu kita tinggal substitusi dari Q1. Q2 sama dengan, jadi kita substitusikan Q1 yang ini menggunakan Q1 yang ini. Jadi sama dengan Q01 di concat 1 tambah 0 concat 1 closure. Nah, setelah itu, setelah kita mendapatkan tiga persamaan akhir tadi, kita di sebelah ada Q0 itu sama dengan epsilon di or Q00 Q20. Epsilon Q00 Q20. Terus Q1 tadi Q2. Nah, kita lihat dulu. Q1 nya itu Q01 101 closure. Ini seperti ada kesalahan, ini ada 0 di depannya. Nah, seperti itu. Jadi ini Q1 Q01 di concat dengan 1 or 101 closure. Terus ini Q01 1 tambah 01 closure, ada 0 tadi di depannya. Nah, setelah itu kita, karena Q0 nya final state, jadi kita ambil yang Q0 sama dengan, nah seperti ini, kita substitusikan saja langsung Q1 nya ini, Q0 nya ini, Q2 nya ini sama Q2 nya ini. Jadi langsung saja epsilon or Q00 or, nah langsung disubstitusikan. Kita kurungkan saja. Sepertinya tidak usah. Q0 1 1 0 1 concat 0 concat 0. Nah, seperti itu. Setelah itu menggunakan Arden's theorem lagi, yang tadi kita tulis di sini Arden's theoremnya. R sama dengan Q tambah R P. Ini R sama dengan Q P closure. Oke. Kita bentuk dulu seperti ini. 0. Kita bentuk dulu Q0 yang kita keluarkan semuanya. Epsilon ditambah Q0. Nah, di sini kita keluarkan 0 di or 1 1 0 1 closure 0 0. Nah, di sini Q0-nya sama dengan epsilon concat 0 tambah 0 tambah 1 1 tambah 0 1 0 0. Nah, seperti ini. Nah, dengan identitas yang kita sudah punya identitas sebelumnya. Nah, dengan identitas yang ini, identitas yang nomor 3 ini, kita bisa ambil epsilon jika di concat dengan suatu R, nanti hasilnya akan R itu sendiri. Nah, jadi kita buat yang tadi seperti identitas yang itu. Q0 sama dengan
No or 1 concat 1 0 concat 1 closure 0 0. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini adalah yang kita dapatkan dari DFA yang kita punya tadi. Ini adalah regular expression yang kita dapatkan dari DFA yang ini. Nah, ini untuk soal nomor 1. Nah, di soal nomor 2 kita diminta untuk ini gambar dulu. Nah, selanjutnya untuk soal nomor 2, kita diminta untuk buatlah pola regex dari plat nomor kendaraan di daerah Anda tinggal dan ubah ke dalam bentuk DFA. Nah, di sini saya buat dulu pola kendaraan di daerah saya. Daerah saya itu Kabupaten Kerinci. Nah, di Kabupaten Kerinci itu platnya karena di Jambi diawali dengan B, H, terus ada 4 angka. 4 angka di sini. Terus ada D, terus ini ada huruf terserah. Nah, ini pertama kita buat dulu untuk di depannya. Di depannya itu ada B, concat H, biar jelas kita buat array R, regular expression, sama dengan B concat H, terus concat angka 1 sampai 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, angka ini ada 4 kali, jadi kita buat ini 4 kali. Tempat saja. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Untuk memudahkannya mungkin saya buat di notepad saja ya, notepad. Nah, di sini saya akan mengubah dari regex tadi ke dalam bentuk DFA. Nah, di sini saya sudah punya kerangkanya. Jadi ada input B itu ada ini artinya ada 2 state. Kalau input H terus ada 3 state. Terus input angkanya ada 4 kali, artinya ada 1 2 3 4. Nah, akan ada 4 state. Terus ada input D yang terakhir, tambah lagi 1 state. Terus ada input huruf terakhir, tambah lagi final state. Nah, di sini saya membuat sebuah state di sini untuk menyimpan jika inputnya bukan yang kita inginkan. Nah, ini adalah kerangkanya. Di sini A-nya adalah initial state-nya. Terus yang pertama pastinya kita menerima B. B kita arahkan menuju state selanjutnya dari initial set. Nah, jika kita menerima selain B, kita buat aja selain B. Selain B kita mengarah ke state A, aksen ataupun dead state yang ini, agar jika selain B dia tidak bisa mencapai final state. Nah, ini apapun yang diinput di sini A sampai Z, terus ada 0 sampai 9. Nah, oh iya, tadi saya menambahkan angka 0 di depan ini karena tadi sebelumnya terdapat kesalahan, saya lupa menambahkan 0. Nah, di sini saya juga tambahkan 0. Terus di sini juga menerima H, terus di sini sama lagi ini artinya selain H gitu, selain H yang diinputkan. Terus A sampai Z atau 0 sampai 9 tidak
terima ini apapun yang diinput di sini tidak bisa mencapai final state. Ini sama jika inputnya ini yang di sini 0 sampai 9. 0 sampai 9. Jadi ini selain 0 sampai 9 selain 0 sampai 9 itu 0 sampai 9. Nah, itu ke dead set ya. Nah, sama sampai 9, ini juga sama. 0 sampai 9-nya ada 4 kali. Kita buat 4 kali dulu. 0 sampai 9. 0 sampai 9. Nah, ini selain 0 sampai 9, S 0 sampai 9, S 0 sampai 9. Ini S 0 sampai 9. S 0 sampai 9. Oh, ini bukan. Ini tidak termasuk di 0 sampai 9. Nah, seperti ini. Oh. Nah. Sekarang kita buat dulu ininya. A sampai Z atau 0 sampai 9. Ini juga. A sampai Z 0 sampai 9. Ini kelihatan. Nah, sini juga A sampai Z atau 0 sampai 9. Nah, seperti ini. Artinya kita sudah sampai ke sini nih. Kita sudah bisa menerima input B, sudah bisa menerima input H, sudah bisa menerima input angka ini, sudah bisa menerima input angka juga sebanyak 4 kali. Angka. Nah, jika selain angka yang diinputkan, dia akan menuju dead state sehingga tidak bisa ke final state I-nya. Nah, selanjutnya kita menerima input D. Nah, di sini kita menerima input D. Nah, jika selain D, dia akan ke dead state lagi sama seperti yang sebelumnya. Atau 0 sampai 9. Ini terus H ini menerima input huruf yang akan dibawa ke final state-nya. Itu A sampai Z ini terserah karena kita bisa A sampai Z. Jika selain A sampai Z misalnya itu akan ke dead state. A sampai Z 0 sampai 9. Terus di dead state-nya jika kita menerima input, kita buat lagi misalnya state. Jika kita menerima input di final state, kita bisa arahkan ke dead state yang misalnya ini kan A sampai Z atau 0 sampai 9, apapun inputnya kita tidak boleh lagi karena sudah berhenti di sana. A sampai Z atau 0 sampai 9. Nah, seperti ini. Ini adalah DFA yang kita dapatkan dari plat kendaraan di daerah Kerinci di Jambi. Nah, sekian saja untuk video UTS-nya. Selanjutnya saya akan membahas tugas 8. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tugas 8 teori bahasa otomata. Yang pertama itu kita diminta untuk mengkonversi DFA ke regular expression. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan apa sih itu Eidens Theorem. Eidens Theorem itu, teoremanya itu seperti ini. Jika ada suatu regular expression R sama dengan Q, anggap saja Q di union dengan regular expression yang pertama tadi, terus concat dengan suatu P. Nanti dengan menggunakan identitas-identitas yang ada di regular expression, kita masukkan dulu identitasnya untuk melihatnya. Nah, ini identitas yang ada di regular expression. Kita akhirnya akan mendapatkan pembuktian sehingga R itu sama dengan key P closure. Nah, ini akan kita dapatkan nanti. Nah, dengan menggunakan teorema ini kita akan menjawab beberapa soal dengan soal-soal yang mengkonversi DFA ke regular expression. Pertama kita punya DFA. DFA-nya itu seperti ini. Artinya kita pisahkan dulu.
Yang pertama itu kita buat untuk state A. State A itu menerima input kosong, epsilon. Terus juga di union dengan input dari A itu sendiri yaitu 0. Terus B itu menerima input 1 dari A. Terus union B1 dari B. Nah, terus yang C itu 0 dari B, terus 0 dan 1 dari C. C0, C1. Nah, ini untuk persamaan awal yang kita dapatkan. Kita bisa sederhanakan lagi dengan menggunakan Eiden's theorem tadi. Yang A ini sudah membentuk Eiden's theorem. Kita bisa lihat ada suatu regular expression A, terus ada suatu Q, terus ada regular expression lagi di concat dengan P. Nah, ini P-nya, ini R, ini Q-nya, ini R-nya. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa buat jadi A sama dengan epsilon 0 closure. Nah, ini sesuai dengan teori identitas yang ketiga ini. Kita bisa dapatkan epsilon concat R itu sama dengan R itu sendiri. Jadi ini. Nah, seperti itu. Terus untuk yang B, kita bisa substitusikan A yang sudah kita dapatkan tadi dengan ini. Nah, concat 1 tambah B1. Nah, ini kita buatkan lagi menggunakan Eiden's theorem ya. R Q R P. Nah, seperti itu. B sama dengan satu closure. Nah, satu closure ini kita bisa singkatkan lagi dengan menggunakan seperti ini. Nah, ini itu sama dengan itu bisa dibalik, kita menggunakan hukum seperti ini. Nah, ini tidak usah kita ubah, kita biarkan saja. Terus yang kedua itu ada 3 itu ada C. C itu kita bisa substitusikan ini B-nya. Yaitu ini B concat 0 tambahkan. Nah, ini kita bisa keluarkan C-nya dengan teorema ya, dengan identitas yang nah, seperti ini. Identitas yang RPQ bisa kita keluarkan seperti ini. Teorema yang identitas yang ke-11 itu C yang bisa kita keluarkan, terus ada 0 concat union 1. Nah, seperti itu untuk C-nya. Terus C-nya kita gunakan Arden's theorem lagi. C sama dengan 0 concat 1 closure 0 1 closure. Nah, itu untuk C-nya. Setelah itu kita lihat yang mana final state-nya. Final state-nya itu ada di A dan juga di B. Jadi kita concat A dan juga B. Jadi langsung saja maksudnya di union, kita union A dan B. Regular expression yang kita dapatkan yaitu A dan A union B. A itu 0 closure, B itu 0 closure 1, B1. Artinya kita dapatkan regular expression 0 closure kali 1 kali 1 closure. Nah,
Ini untuk regular expression yang kita dapatkan. Ini bisa kita sederhanakan. Kita bisa keluarkan ini null closure-nya. Ini kalau tidak ada artinya kan epsilon. Kok di union 1. Nah, jika sudah seperti ini, nah sampai di sini saja kita menyederhanakannya. Jadi ini adalah regular expression yang kita dapatkan. Ini adalah contoh untuk ada dua final state di DFA-nya. Ada juga di A dan juga di B. Terus yang kedua, kita akan konversi regex ke finite automata. Regexnya itu misalkan kita punya misalkan ada A union B terus concat C. Nah, seperti ini kita bisa langsung saja buat di MathPy-Evan. Kita buat ini initial state yang kita anggap Q1. Terus kita bisa menuju ke Q2. Terus Q3 karena ada 3. Nah, ini kita bisa input A ataupun B, A, B. Saya buat A, B. Terus yang kesini bisa C. Ini adalah initial state-nya. Jadi ini final state-nya. Nah, seperti ini saja seperti ini saja finite automata yang akan kita dapatkan dari regex ini. Jadi ini adalah regex ke finite automata. Nah, seperti itu. Ini gampang, saya tuliskan saja di sini. 1, Q2, Q3, A, B, C. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang pumping lemma. Nah, pumping lemma itu adalah sebuah cara untuk membuktikan sebuah bahasa itu regular, bahasa itu tidak regular. Akan tetapi pumping lemma ini tidak bisa untuk membuktikan sebuah bahasa itu adalah bahasa regular. Hanya untuk membuktikan bahasa itu tidak regular saja. Jadi saya import dulu gambarnya. Nah, pumping lemma is used to prove that language is not regular. Nah, ini ada syaratnya. Jika A adalah regular language, adalah bahasa regular, lalu A mempunyai pumping dengan panjang P, sehingga setiap string kita anggap saja S, di mana panjang dari S itu lebih besar atau sama dengan P, dan dapat dipisahkan menjadi 3 bagian. Nah, 3 bagian itu adalah X, Y, dan Z, sehingga memenuhi kondisi-kondisi di 3 ini. Kondisi pertama, 3 bagian tadi adalah elemen A untuk setiap I sama lebih besar atau sama dengan 0. Nah, untuk I ini setiap I lebih besar atau sama dengan 0 itu harus memenuhi ini. Terus yang kedua itu adalah panjang dari Y itu harus lebih besar dari 0. Dan panjang dari XY itu harus lebih kecil atau sama dengan P.
Kita langsung ke contoh soal. Menangkan pumping lemma, buktikan bahwa ini bukan regular language. Nah, untuk membuktikan itu, yang pertama-tama step yang harus kita lakukan itu kita harus mengasumsikan bahwa A itu adalah sebuah regular language. Nah, setelah kita asumsikan bahwa A ini adalah regular language, yang kedua kita misalkan pumping length-nya itu kita kasih P. Nah, selanjutnya kita tentukan S-nya seperti yang sebelumnya. Nah, ini string S di mana panjang S itu harus lebih besar dari P. Nah, kita S-nya kita buat untuk setiap 0 pangkat ini yang 0 pangkat P, kan ini ada pangkatnya, ini ada closure keduanya, terus ada 1, terus ada 0 lagi pangkat P, terus 1. Nah, terus kita misalkan P nya itu sama dengan 7 nih, misalkan P itu sama dengan 7. Nah, kita buat ininya ada sebanyak 7 kali. Nolnya 7 kali, 2 ke 4, 6, 7, terus ada 1, terus 0 lagi 7 kali, 2 ke 4, 6, 7, terus ada 1 lagi. Nah, sekarang kita pisahkan menjadi 3 bagian seperti syarat yang sebelumnya. Ada X, ada Y, ada Z. Nah, kita X itu misalnya kita ambil sebelah sini, X. Terus Y-nya kita ambil sebelah 4 di sini, Y, terus lebihnya kita ambil untuk A, Z. Nah, setelah itu kita tes dengan kita tes untuk panjang Y-nya itu harus lebih besar dari 0. Nah, apakah benar? Nah, ini sudah pasti benar, ini panjangnya 4. Ini belum membuktikan kalau bukan dari regular language. Terus yang selanjutnya kita buktikan untuk yang ini, yang syarat ketiga ini, XY itu XY sama dengan P. X itu 0, 0, terus ini 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, ini pastinya lebih besar dari P. Ini P nya 7, jadi ini tidak memenuhi. Jadi ini kontradiksi, jadi ini bukan merupakan regular language, jadi terbukti. Nah, seperti itu adalah pumping lemma. Selanjutnya adalah tata regular grammar. Nah, regular grammar itu regular grammar itu digunakan untuk agar penulisan kita itu efektif dalam bahasa komputer. Nah, berikut saya import dulu. Ada beberapa tipe dari regular grammar. Nah, tipe 0 itu unrestricted grammar, atau ini grammar yang diterimanya itu adalah unrestricted grammar. Terus bahasa yang diterima itu recursively enumerable language. Itu automatanya itu adalah Turing machine digunakan di Turing machine. Terus type yang ke-1 itu context sensitive grammar. Grammar yang diterima itu ini
Terus bahasa yang terima itu ini dan digunakan di linear bounded automaton. Terus type yang kedua itu context free grammar yang diterimanya, terus bahasa yang diterimanya context free language, dan di push down automata atau PDA. Terus di type yang terakhir ada regular grammar yang kita pelajari tadi, terus ada regular language yang diterimanya dan digunakan di finite state automata yang sudah sering kita pelajari. Terus ada contoh dari regular grammar. Sebelumnya saya buat dulu tipe regular grammar. Regular grammar itu secara formal dapat dideskripsikan dalam 4 tuples. Nah, 4 tuples itu misalkan ada ini grammar sama dengan ada V. Apa itu V nanti kita jelaskan. Terus ada T, ada S, ada P. Nah, V ini di sini, V ini merupakan himpunan variabel atau non-terminal simbol. Himpunan variabel ya, variabel. Terus T di sini adalah himpunan simbol terminal. Nah, ini adalah himpunan simbol. Terus yang S ini adalah simbol star. Ini untuk star ya. Terus P ini adalah production rules terminal. Production rulesnya. Nah, dari sini kita bisa mengambil contoh. Misalkan ada grammar itu sama dengan himpunan variabelnya itu, ini kita buat himpunan variabelnya itu misalkan ada A dan A deh, S biar start, terus B, terus A gitu. Ini himpunan variabel yang akan kita gunakan. Nah, terus ada himpunan simbolnya. Simbolnya itu kita ambil B kecil dan juga A kecil. Terus ada startnya itu di S. Nah, terus ada prediction rulesnya itu kita dari S misalnya startnya ke A dan juga B. Terus A itu menghasilkan A kecil, B itu menghasilkan B kecil misalnya. Nah, di sini kita punya ini adalah V, ini adalah T, ini adalah startnya, start, ini adalah production rules ya, P. Nah, dari sini kita bisa mengambil contoh string yang bisa kita dapatkan dimulai dari S. S itu menghasilkan AB, sedangkan AB itu A ini menghasilkan A kecil, masih ada B, terus B, si B ini menghasilkan B kecil, jadi string yang kita dapatkan itu AB. Nah, seperti itulah regular grammar. Demikian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.